Terima kasih Felicia dan Brian. Bapak Ibu, rekan dosen dan teman-teman semua, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam sorga. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan penyelamat hidup kami orang berdosa. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang menghibur, menolong, menguatkan, menginsafkan, melahirbarukan. Kami datang bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dalam segala keberadaan kami masing-masing bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan masih percayakan untuk kami nikmati sampai hari ini. Kami rindu belajar firman Tuhan. Namun kami sadar kami manusia terbatas. Itu sebabnya kami mohon Roh Kudus menolong kami masing-masing pribadi untuk boleh mengerti, memahami, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang berdosa, lemah dan terbatas, pakai dia Tuhan untuk menjadi berkat apa yang Tuhan mau sampaikan di pagi hari ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, apakah suara saya kedengaran teman-teman? Nanti mohon dikasih tahu ya, Felicia atau Brian. Mungkin saya share screen, mohon dikonfirmasi kalau kelihatan slide-nya. Baik, saya izin untuk share screen. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya izin share screen. Terima kasih untuk PMKU, Dr. Saulan yang memberi kesempatan untuk saya pagi ini untuk membawakan sharing firman Tuhan di Momogi. Ya, kelihatan ya slide-nya ya. Oke. Pagi ini saya bukan diberi tema sebenarnya, karena kemarin teman-teman pengurus kata bahwa silakan menggumulkan untuk subtema, karena memang tema besar kita sepanjang beberapa bulan ke depan, terlebih untuk mempersiapkan teman-teman para mentor untuk menolong adik-adik mahasiswa baru di tahun 2023. Tema besar kita menjadi murid Kristus. Jadi saya kemarin saat mempersiapkan dalam perenungan dan saat teduh, saya belajar kembali lagi ingat di buku PA ya, tentang senang diajar. Nah, di pelayanan para navigator Indonesia, ini sering disebut 3S. Setia, sedia, senang diajar. Nah, saya hari ini mengambil satu, yaitu senang diajar. Nah, di kami juga di STTII ada juga sebenarnya 3S ya. Sarjana, suci, setia. Jadi S yang pertama sarjana, tidak secara knowledge ya, pengetahuan teologi yang baik. Lalu suci, karakter dan perangai hidup yang baik. Dan yang ketiga, setia. Itu berbicara tentang kesetiaan pelayanan kecakapan ya. Jadi head knowledge, heart knowledge, dan hand knowledge. Jadi 3S. Dan kita hari belajar 3S juga. Jadi dari setia, senang diajar, saya mengambil yang S yang satu, yaitu senang diajar. Mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini sebagai murid Kristus. Senang diajar merupakan watak, karakter, sifat dan perangai seorang murid Kristus yang harus dan wajib ada. Sekali lagi, senang diajar itu sifat, watak, karakter seorang murid Kristus yang wajib dan harus ada. Senang diajar adalah watak dasar seorang murid. Sifat itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan kita selanjutnya secara iman kerohanian, khususnya dalam hal watak, sifat, atau karakter seseorang. Nah, sikap yang menunjukkan watak senang diajar. Nah, di Amsal
pasal 8 ayat 33, ITB 1, Indonesia Terjemahan Baru ya, bukan Institut Teknologi Bandung. Jadi harus jelas karena sekarang ada Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua. Jadi saya mengambil Indonesia Terjemahan Baru edisi pertama. Di sana dikatakan, dengarlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Jadi sikap yang menunjukkan watak senang diajar yang pertama, Amsal mengatakan dengarkanlah didikan, artinya mendengar. Jadi kita punya telinga dua, mulut satu. Jadi saya juga kemarin merenungkan ya, dan sering mengulang-ulang tanya gitu. Kita punya mulut berapa? Satu. Telinga berapa? Dua. Ini sebenarnya menolong juga untuk lebih banyak mendengarkan daripada lebih banyak berbicara. Karena firman Tuhan di bagian yang lain mengatakan dalam banyak bicara itu banyak kesalahan gitu. Jadi sikap murid watak yang senang diajar salah satunya mendengarkan. Jadi mendengarkan didikan. Lalu yang selanjutnya sikap hati kita juga terhadap didikan Allah. Ini di Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan lihat di sana. Ayat 5 dikatakan, janganlah menganggap enteng didikan Tuhan, jangan putus asa. Saya highlight di sana. Apabila engkau diperingatkannya. Lalu ayat 6 itu, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, lalu ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Artinya kita juga punya sikap hati selain tadi mendengarkan, didikan. Nah, Allah juga seringkali melewati berbagai hal dalam kehidupan. Dia juga mengajar, mendidik kita sebagai manusia. Dan itu tentu menolong supaya iman pengharapan kita semakin dikuatkan dari hari ke hari. Dan tentu melewati itu kita semakin intim dan punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika banyak hal yang terjadi, kita melihat dari sisi yang lain, apa yang mau saya pelajari dari kejadian ini. Mungkin Tuhan sedang ingin mendidik dan menolong kita. Jadi salah satu sikap yang senang diajar, kita juga tidak menganggap enteng itu didikan Tuhan. Tidak putus asa ketika diperingatkan, dan Tuhan tentu mengajar kita. Tuhan mengasihi, di sini dikatakan ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi kalau papa kita secara duniawi ini, papa kita secara jasmani saja menghajar, mendidik kita, mendisiplin kita, terlebih juga dengan Allah. Makanya kita tidak menganggap enteng ya didikan Tuhan. Ini sikap seorang murid. Kita juga belajar dari tokoh Alkitab. Ada Musa dan Daud. Di dalam saat teduh saya juga sering belajar dari dua tokoh ini ketika berbicara tentang karakter sifat perangai seorang murid yang senang diajar. Kita bisa mempelajari dari ayat-ayat di berikut ini. Jadi yang pertama kita belajar dari Musa. Nanti teman-teman bisa dalam saat teduh perenungan masing-masing bisa belajar di rumah. Membaca Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 17. Kita bisa belajar dari sikap Musa yang menunjukkan dirinya senang diajar. Kita tahu Musa adalah pemimpin besar bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dia pemimpin yang besar, yang paham sekali tentang kepemimpinan. Tetapi di kisah ini, kalau kita membaca dari ayat 13 sampai 17, saya secara cepat supaya teman-teman melihat itu apa yang di sana. Jadi Musa dari pagi itu sampai sore dia lelah sendirian menghakimi umat Israel yang banyak itu. Nah waktu itu ada Yitro. Yitro ini mertuanya Musa yang sedang berkunjung. Nah Yitro ini mertuanya Musa memberi masukan. Oh alangkah baiknya kalau Musa mengajarkan kepada orang lain. Itu di ayat 21 dikatakan di sana ada pemimpin pasukan 1.150 dan 10 orang. Jadi supaya tidak sendirian, kasihan dia kewalahan. Yitro
memberi masukan kepada Musa. Apa reaksi Musa? Apa sikap Musa ketika diberi masukan oleh mertuanya? Musa tidak mengatakan, kok Bapak sok tahu? Saya lebih lama memimpin Israel, saya paham kepemimpinan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan dalam memberi masukan kepada Israel, dalam menghakimi orang yang banyak ini. Saya lebih tahu daripada Anda. Tapi Musa menerima masukan itu. Dan di sana dikatakan Musa mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yitro mertuanya. Sikap seorang yang senang diajar, dia menerima masukan. Jadi kita bisa belajar menerima masukan, menerima teguran dengan lapang dada. Dan di 2 Samuel 12 kita melihat lagi bergeser tentang Daud. Kita tahu Daud adalah raja yang kedua memimpin Israel. 40 tahun beliau lama memimpin Israel. Di sini kita tahu semua kisah ini. Ketika dia selingkuh dengan Batseba, ketika dia membunuh suami Batseba, dan Nabi Nathan menegur dia, menasihati di 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 13. Teman-teman kembali silakan membaca cerita itu di sana. Nabi Nathan menegur Daud sang raja. Kita melihat apa respons Daud. Daud tidak mengatakan, oh Anda sok tahu Nathan, saya raja yang besar, saya bisa menghukum Anda karena Anda memberi masukan kepada raja. Saya raja, saya berkuasa atas Anda. Saya hebat. Siapa Anda berani-berani menegur saya, menasihati saya? Saya lebih paham kepemimpinan, saya lebih paham apa yang harus saya lakukan. Tetapi tidak demikian yang dilakukan Daud. Daud menerima masukan, menerima teguran dari Nabi Nathan. Bahkan kita melihat di Mazmur pasal 51, ada penyesalan, ada pengakuan dosa. Daud sadar dan menyesali dosanya. Dia tidak memarahi Nabi Nathan. Dia menerima masukan itu dengan rendah hati walaupun dia raja yang besar, pemimpin yang besar. Dari 2 tokoh ini kita bisa belajar tentang sifat karakter perangai seorang murid yang senang diajar. Sifat yang mau menerima masukan. Ketika saya teduh dari bagian 2 ini, sulit sebenarnya senang diajar ini. Apalagi kalau kita punya posisi penting atau kita jauh lebih tua. Karena seringkali ketika memberi masukan ya, saya beberapa kali mendengar gitu. Oh saya lebih lama dari Anda. Saya pelayanan 40-50 tahun. Lebih paham. Siapa Anda? Saya lebih tahu. Saya lebih tinggi pendidikan dari Anda. Membaca ribuan banyak buku. Bla 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 dengan alasan lain. Tapi ketika saya belajar merenungkan dari 2 tokoh ini, mereka menerima dengan senang hati, teguran, masukan, kritikan. Mari kita merenungkan bersama-sama, belajar, evaluasi. Sudahkah saya hari ini senang diajar sebagai seorang murid Kristus? Ini ada seorang tokoh, James Picker ya. Dia pemimpin PA para navigator di Northwest Bible College. Dia kuliah di sana 1 tahun. Dan dari Universitas Negeri Mankato, di mana dia juga membuka pelayanan para navigator. Dia 4 tahun menghabiskan waktunya untuk memimpin pelayanan navigator di Dakota State University. Jadi ada 5 poin sebenarnya yang dia sampaikan tentang ciri-ciri hati yang sedang diajar. Saya hanya mengambil 2 bagian saja. Yang pertama, bersedia belajar. Jadi Pak Jim bilang orang yang bersedia belajar itu dari siapapun, kapanpun, dari segala tempat, di semua bidang kehidupan, memberikan kesempatan orang-orang di sekitarnya. Dia juga bebas bertanya mengapa dan mendekat kepada hal apapun dalam kehidupannya. Ia dapat membagikan kegagalan-kegagalannya, belajar darinya, dan tidak dihancurkan oleh kegagalan-kegagalannya. Jadi Pak Jim
memberikan beberapa pemahaman. Di sini kita melihat senang diajar berarti dia bersedia belajar. Lalu yang kedua yang saya pelajari dan poin yang saya ambil juga dari 5 poin itu, berterima kasih saat menerima kritikan. Tanpa membela diri atau balas dendam, ia terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apa yang Allah ingin ajarkan kepada saya melalui situasi orang-orang, siapapun orang itu. Nah, kita belajar tadi dari Daud dan Nathan. Memang tidak ditulis bahwa mereka berterima kasih, tapi mereka mau menerima masukan. Sudahkah kita saat ini berterima kasih saat orang lain mengkritik kita, memberi masukan, saran, masukan, atau kita malah marah-marah? Oh, saya lebih tahu daripada Anda, saya lebih paham ini. Saya bidangnya di situ, saya pakar di situ, pakar sekali. Siapa Anda berani memberi masukan? Kita di dunia pekerjaan, teman-teman alumni, kita di lembaga pelayanan, para dosen, atau teman-teman di perkuliahan, di kampus, di mana saudara berada dalam konteks kehidupan masing-masing. Sudahkah sifat karakter senang diajar ini benar-benar kita hidupi? Berterima kasih saat orang mengkritik kita, apalagi kalau kita menurut kita benar yang kita lakukan, tapi di mata orang lain salah. Oh, tidak begitu, harusnya seperti ini. Anda salah, ini begini. Bahkan satu teman pernah bercerita kepada saya tentang senang diajar ini. Ada rapat, jadi banyak orang di situ, lalu teman ini berinisiatif ya untuk membayar makanan di meja itu tanpa memberitahu orang-orang. Dia membayar semua. Dan kalau kita melihat ini sangat baik yang dia lakukan. Mentraktir teman gitu. Jadi saat rapat itu kan banyak orangnya. Ketika pulang ke rumah dia langsung ditelepon. Oh, Anda salah seperti itu. Tidak baik seperti itu, harus begini. Wah, teman saya itu sedih sekali. Dia bilang, Kak, seharusnya yang saya lakukan benar. Saya bilang, renungkan kembali sifat seorang yang senang diajar. Apakah kita hanya berbicara senang diajar, mau menerima masukan, kritikan dari orang lain? Tetapi saat kita mengalami itu kita tidak menerima. Bahkan sulit untuk mempraktekannya. Memang bagian ini, apalagi mohon maaf, kami dan rekan-rekan di dunia teologi ya, bukan menyindir dan menyinggung siapa-siapa. Merasa sudah para ahli Taurat, orang Farisi tahu semua isi Alkitab, di luar kepala sampai tidak hafal. Jadi sangat sulit sekali menerima gitu. Oh, begini teologinya, harus begini. Jangan memberi masukan kepada saya lebih paham. Belasan puluhan kali membaca bla bla bla, banyak komentar yang dibaca, banyak buku dibaca. Apalagi kalau yang memberi arahan masukan itu tidak paham sama sekali. Oh, sangat tidak mau mendengarkan. Dan saya sering sharing juga gitu. Oh, saya lebih paham, saya dokter. Wis, langsung bilang ini ya. Memang ketika berbicara tentang senang diajar ini, selain dari mendoakan dan mengampuni musuh, ini juga salah satu yang terberat gitu. Apalagi kalau dia muda dari kita. Saya sering mendengar di satu kalimat mengatakan begini, muda usia, muda pengalaman, bla 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 bla. Kalau kita kasih masukan, ya dia ngangguk-ngangguk saja, tapi tidak akan didengarkan. Saya lebih paham, lebih tahu gitu. Ya, semoga lewat renungan pagi ini kita sama-sama di room meeting ini ada 14 orang, sama-sama belajar tentang sifat karakter seorang murid. Apalagi teman-teman misalnya di kampus ya, ada adik tingkat gitu, mungkin dia lebih paham, lalu kasih masukan kepada senior. Oh, Anda baru datang kok langsung ngajari kami. Kami kakak tingkat lebih lama dari Anda. Kita merenungkan pagi ini. Sudahkah
sifat karakter seorang murid yang senang diajar, itu saya terapkan dan lakukan di dalam hidup saya selama ini. Atau malah belum. Nah, pernahkah kita bertanya dari beberapa pelajaran di bawah ini tentang tidak senang diajar ya? Atau kita sudah bertanya dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan di bawah ini, kita melihat saya tidak terbuka terhadap orang yang kurang berpengalaman atau kurang berpendidikan pada diri saya. Ini bagian kehidupan saya yang tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Ini bukan urusan mereka, urusan saya. Atau yang berikutnya, orang harus memenangkan hati saya jika ia mau melayani saya. Atau saya tidak akan terbuka terhadap mereka. Ini apa? Sifat yang tidak senang diajar. Tidak mau. Ini mic-nya, punya Pak Saulan ya, belum di-mute ya Pak. Maaf. Jadi orang ini berkata, Anda harus memenangkan hati saya dulu. Kalau mau melayani gitu, misalnya aja PA, kayaknya saya aman-aman saja selama ini. Jadi tidak perlulah terbuka kepada mereka, saya tidak bersedia. Atau mengapa saya harus mendengarkan orang yang tidak mempunyai pengertian tentang firman Tuhan? Sebanyak saya peroleh, saya bertahun-tahun bertumbuh, saya sudah lama seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Tidak bersedia sama sekali. Pokoknya nggak mau. Ini menjadi evaluasi. Jadi dari buku PA ini ada beberapa pernyataan dan pertanyaan yang kita bisa evaluasi. Sifat yang tidak senang diajar. Dan ketika kita tadi belajar dari tokoh-tokoh, paling tidak kita belajar beberapa hal. Menerima masukan, menerima kritikan, siapapun dia, karena kedewasaan tidak berbicara tentang usia puluhan ratusan tahun, karena seringkali yang tua juga, mohon maaf, seringkali pikun. Nenek saya itu, dia kasih tahu belasan kali, saya sabar, padahal sudah dikatakan tadi. Itu juga sering, dan bertanya, padahal sudah ditanyakan tadi, itu sudah 3 kali, tanya lagi, Saya memang seringkali agak bergumul juga ya tentang hal ini ya. Kita sudah kasih tahu, tapi nanti ditanya lagi ulang-ulang. Itu saya bilang, makanya kalau orang bilang, saya udah lama bertahun-tahun gini-gini, puluhan tahun. Ya kita evaluasi juga gitu, jangan-jangan sudah tua kan agak gawat gitu. Jadi saya bilang sama nenek saya, kurangi saja gitu. Nanti kalau orang yang nggak paham kan kok tanya-tanya terus, tadi sudah dikasih tahu. Nah jadi jangan juga usia ini menjadi, ya bukan salah ya kita menghormati orang yang lebih tua, paham. Tapi jangan menjadi tambang juga, jangan mengajari saya lebih paham, lebih tua, udah lama ini. Ini sebenarnya menolong kita ya untuk evaluasi. Siapapun rekan kita, teman kita memberi masukan. Apalagi baik ya. Saya sering bilang ketika orang mengkritik, memberi masukan, kasih solusi. Jangan hanya mengkritik. Nah, apa sih solusinya supaya berubah dan sama-sama memperbaiki? Itu yang kita rindukan. Dan selamat kita mempersiapkan diri untuk menyambut adik-adik mahasiswa baru, para mentor, teman-teman menti nanti yang akan datang. Mari kita evaluasi. Sifat seorang murid Kristus seperti yang saya katakan di awal tadi. Dia salah satunya senang untuk diajar. Menerima masukan, rela hati, menerima dengan lapang dada, tulus, tanpa dendam, kebencian, saya tidak mau lagi, bla 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 dan seterusnya. Biarlah perenungan singkat pagi ini menolong kita. Saya sudah waktunya 21 menit 39 detik. Biarlah sifat murid senang diajar ini terus ada dan kita terus lakukan, karena ini terus menerus ya sampai kita Tuhan panggil ke sorga. Terus sifat karakter senang diajar ini. Jadi saya ambil materi tadi dari buku ini, seri pemuridan kualitas murid Kristus. Jadi kualitas hidup murid Kristus bab 2, pelajaran 2 halaman 11 sampai 13. Jadi yang mau PA, mau belajar kembali buku ini, merefresh, walaupun beberapa dari kita sering belajar di ini ya, buku ini. Tapi kita belajar lagi. Karena berbicara karakter, watak, sifat terus menerus. Tuhan menolong kita semua. Saya kembalikan kepada Felicia. Waktu saya 22 menit 25 detik. Tuhan memberkati.